Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Hanifah, NIM 203190269. Saya dari kelas PGMIH. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Andalusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Andalusia. Andalusia diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid, tahun pemerintahannya yaitu 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah Bani Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Bani Umayyah sepenuhnya menguasai Afrika Utara pada zaman Khalifah Abdul Malik setelah memakan waktu 53 tahun. Tiga pahlawan Islam yang berperan dalam penaklukan Spanyol antara lain Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq bin Malik merintis dan menyelidiki keadaan Spanyol dengan menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa dengan satu pasukan perang 500 tentara berkuda yang menaiki kapal Julian. Selanjutnya, Musa bin Nusair mengirim 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang terdiri dari suku Barbar yang didukung Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu menyeberangi selat dan melewati gurun tempat beristirahat dan menyiapkan pasukan, dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Kemudian pasukan Tariq mulai bertempur di suatu tempat bernama Bakkah. Lalu Raja Rodrik dapat dikalahkan. Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Setelah ditambah jumlah pasukan 5.000 personil oleh Musa bin Nusair, sehingga total personil menjadi 12.000 orang. Jumlah ini tidak sebanding karena kerajaan God memiliki 100.000 orang. Faktor kemenangan umat Islam di Andalusia yaitu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu kondisi dalam negeri Spanyol sendiri. Secara politik, Spanyol terbagi ke dalam negara-negara kecil. Penguasa Gotik tidak toleran terhadap aliran agama monofisit, apalagi Yahudi. Mereka dipaksa untuk dibaptis menurut Kristen dan akan disiksa bila menolak. Rakyat terbagi atas sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh dan kesejahteraannya menurun. Konflik kekuasaan antara Raja Roderick dan Witiza, penguasa Toledo, juga konflik Roderick dengan Ratu Julian, mantan penguasa Septah. Tentara Roderick yang terdiri dari patah budak yang tertindas tidak memiliki semangat juang. Untuk faktor internalnya, yaitu kondisi pada tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan prajurit Islam. Para pemimpin bersatu, kompak, dan percaya diri. Mereka cakap dan berani serta tabah dalam setiap persoalan. Sikap toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong yang ditujukan prajurit Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang periodisasi pemerintahan Islam di Spanyol. Sejarah panjang umat Islam di Spanyol atau Andalusia terbagi pada 6 periode. 1. Periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan wali yang diangkat khalifah di Damaskus. Pada masa ini masih terdapat gangguan dari dalam, antara lain antar elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara di Kairawan saling mengklaim paling berhak menguasai Spanyol. Hingga terjadi pergantian gubernur sebanyak 30 kali dalam waktu singkat. Perbedaan etnis antara suku Barbar dan Arab menimbulkan konflik politik sehingga tidak ditemukan figur yang tangguh. Gangguan dari luar datang dari sisa musuh-musuh Islam yang terus memperkuat diri dan tidak pernah tunduk pada pemerintahan Islam. Gangguan ini menyebabkan belum terwujudnya peradaban dan pemberadaban ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Al-Dakhil tahun 1308 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan Amir namun tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama Abdurrahman I atau Ad-Dakhil, keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Penguasa Spanyol periode ini yaitu 1. Abdurrahman Al-Dakhil berhasil mendirikan masjid di Cordova dan sekolah-sekolah atau sarana-prasarana pendidikan. 2. Hisham I berhasil menegakkan hukum Islam. 3. Hakam I sebagai pembaharu bidang militer. 4. Abdurrahman Al-Ausat sebagai penguasa yang cinta ilmu. 5. Muhammad Ibnu Abdurrahman
Yang keenam yaitu Munzir bin Muhammad. Yang ketujuh Abdullah bin Muhammad pada abad ke-9. Stabilitas negara terganggu akibat gerakan martyrdom Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Periode ketiga terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, dimulai oleh Abdurrahman An-Nasir. Andalusia di bawah pemerintahan bergelar khalifah mulai tahun 929 Masehi, bermula dari berita terbunuhnya Khalifah Al-Muqtadir oleh pengawalnya sendiri. Menurutnya ini saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah setelah 150 tahun lebih hilang dari kekuasaan Bani Umayyah. Khalifah yang memerintah pada periode ini antara lain 1. Abdurrahman An-Nasir, terjadi pada tahun 912 sampai 961 Masehi. 2. Hakam II, terjadi pada tahun 961 sampai 976 Masehi. 3. Hisham II, terjadi pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Selanjutnya yaitu periode keempat, terjadi pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Mulk at-Taif. Raja-raja golongan berpusat di Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima terjadi pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meski terpecah dalam beberapa negara, terdapat kekuatan dominan yaitu dinasti Murabitun yang terjadi pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwadihun terjadi pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Selanjutnya yaitu periode ke-6. Granada dikuasai Bani Ahmar dan mengalami kemajuan peradaban seperti masa Abdurrahman Al-Nasir. Namun secara politik mereka lemah karena perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad tidak senang pada ayahnya yang menunjuk anaknya yang lain menggantikan sebagai raja. Ayahnya terbunuh dan diganti Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah pun meminta bantuan Raja Ferdinand dan Isabella yang akhirnya ia naik tahta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periodisasi pemerintahan Islam di Spanyol. Sejarah panjang umat Islam di Spanyol atau Andalusia terbagi pada 6 periode. 1. Periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan wali yang diangkat khalifah di Damaskus. Pada masa ini masih terdapat gangguan dari dalam, antara lain antar elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara di Kairawan saling mengklaim paling berhak menguasai Spanyol. Hingga terjadi pergantian gubernur sebanyak 30 kali dalam waktu singkat. Perbedaan etnis antara suku Barbar dan Arab menimbulkan konflik politik sehingga tidak ditemukan figur yang tangguh. Gangguan dari luar datang dari sisa musuh-musuh Islam yang terus memperkuat diri dan tidak pernah tunduk pada pemerintahan Islam. Gangguan ini menyebabkan belum terwujudnya peradaban dan pemberadaban ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman Al-Dakhil tahun 1308 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan Amir namun tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama Abdurrahman I atau Ad-Dakhil, keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Penguasa Spanyol periode ini yaitu 1. Abdurrahman Al-Dakhil berhasil mendirikan masjid di Cordova dan sekolah-sekolah atau sarana-prasarana pendidikan. 2. Hisham I berhasil menegakkan hukum Islam. 3. Hakam I sebagai pembaharu bidang militer. 4. Abdurrahman Al-Ausat sebagai penguasa yang cinta ilmu. 5. Muhammad ibnu Abdurrahman. Yang keenam yaitu Munzir bin Muhammad. Yang ketujuh Abdullah bin Muhammad pada abad ke-9. Stabilitas negara terganggu akibat gerakan martyrdom Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Periode ketiga terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, dimulai oleh Abdurrahman An-Nasir. Andalusia di bawah pemerintahan bergelar khalifah mulai tahun 929 Masehi, bermula dari berita terbunuhnya Khalifah Al-Muqtadir oleh pengawalnya sendiri. Menurutnya ini saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah setelah 150 tahun lebih hilang dari kekuasaan Bani Umayyah.
Khalifah yang memerintah pada periode ini antara lain 1. Abdurrahman An-Nasir, terjadi pada tahun 912 sampai 961 Masehi. 2. Hakam II, terjadi pada tahun 961 sampai 976 Masehi. 3. Hisham II, terjadi pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Selanjutnya yaitu periode keempat, terjadi pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Mulk at-Taif. Raja-raja golongan berpusat di Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima terjadi pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meski terpecah dalam beberapa negara, terdapat kekuatan dominan yaitu dinasti Murabitun yang terjadi pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwadihun terjadi pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Selanjutnya yaitu periode ke-6. Granada dikuasai Bani Ahmar dan mengalami kemajuan peradaban seperti masa Abdurrahman Al-Nasir. Namun secara politik mereka lemah karena perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad tidak senang pada ayahnya yang menunjuk anaknya yang lain menggantikan sebagai raja. Ayahnya terbunuh dan diganti Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah pun meminta bantuan Raja Ferdinand dan Isabella yang akhirnya ia naik tahta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Mahir Malawi dari kelas BGMIH. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan tentang Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Oke, selanjutnya adalah Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, setelah lebih dari 150 tahun setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Emirat Cordoba yang menjadi sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintahan kekhalifahan Cordoba pada tahun 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Tindakannya tersebut didasarkan pada peristiwa terbunuhnya pemimpin kekhalifahan dinasti Abbasiyah bernama Al-Muqtadir. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada tanggal 16 Januari 929 Masehi. Selanjutnya, dinasti Umayyah di Andalusia kemudian dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya. Dan secara garis besar ada 3 pemimpin yang berkuasa yang sangat menonjol di antara pemimpin lainnya, yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada tahun 931 sampai 961 Masehi selama 30 tahun. Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai 976 Masehi. Dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Pada periode pemerintahan 3 penguasa itulah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat besar di berbagai bidang, terutama ekonomi dan budaya. Sebagai bukti besarnya kekuatan dinasti Umayyah ketika itu, didirikan bangunan-bangunan yang megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut. Salah satunya Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran dari seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia mengalami
mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya ketika berada di bawah kekuasaan Abdurrahman Sanjul. Perekonomian menjadi salah satu faktor yang mengalami kemunduran sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan rakyat mulai mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kota tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian 1031, Hisham III sebagai pemimpin dinasti Umayyah ketika itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah merasa tidak sanggup memperbaiki keadaan negeri yang semakin hari yang semakin parah. Beberapa orang sebenarnya mencoba untuk memperbaiki kondisi negara ketika itu, namun tidak ada yang berhasil. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia sesaat sebelum mengalami kemunduran telah terpecah-pecah ke dalam beberapa pemerintahan kecil yang hanya terpusat di beberapa kota saja. Model pemerintahan lokal seperti itu juga biasa disebut dengan taifa. Ditambah penguasaan kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya yang semakin membuat para penguasa dinasti Umayyah tidak kuasa menahan kemunduran yang terjadi. Oke, selanjutnya adalah Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, setelah lebih dari 150 tahun setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Emirat Cordoba yang menjadi sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintahan kekhalifahan Cordoba pada tahun 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Tindakannya tersebut didasarkan pada peristiwa terbunuhnya pemimpin kekhalifahan dinasti Abbasiyah bernama Al-Muqtadir. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada tanggal 16 Januari 929 Masehi. Selanjutnya, dinasti Umayyah di Andalusia kemudian dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya. Dan secara garis besar ada 3 pemimpin yang berkuasa, yang sangat menonjol di antara pemimpin lainnya, yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada tahun 931 sampai 961 Masehi selama 30 tahun. Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai 976 Masehi. Dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Pada periode pemerintahan 3 penguasa itulah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat besar di berbagai bidang, terutama ekonomi dan budaya. Sebagai bukti besarnya kekuatan dinasti Umayyah ketika itu, didirikan bangunan-bangunan yang megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut. Salah satunya Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran dari seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya ketika berada di bawah kekuasaan Abdurrahman Sanjul. Perekonomian menjadi salah satu faktor yang mengalami kemunduran sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan rakyat mulai mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kota tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian 1031, Hisham III sebagai pemimpin dinasti Umayyah ketika itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah merasa tidak sanggup memperbaiki keadaan negeri yang semakin hari yang semakin parah.
Beberapa orang sebenarnya mencoba untuk memperbaiki kondisi negara ketika itu, namun tidak ada yang berhasil. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia sesaat sebelum mengalami kemunduran telah terpecah-pecah ke dalam beberapa pemerintahan kecil yang hanya terpusat di beberapa kota saja. Model pemerintahan lokal seperti itu juga biasa disebut dengan taifa. Ditambah penguasaan kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya yang semakin membuat para penguasa dinasti Umayyah tidak kuasa menahan kemunduran yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Fauzi, NIM 203190273. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan pokok permasalahan penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Sekian, terima kasih. Ya, jadi yang pertama penyebab kemunduran Islam di Andalusia diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah munculnya khalifah-khalifah yang sangat lemah. Di masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdul Rahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta akan ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta pendiri perpustakaan. Pada masa kedua, penguasa tersebut dalam keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan kestabilan yang sangat relevan. Namun kejayaan pada masa ini tidak bertahan lagi setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisam II yang masih berusia umur 11 tahun. Dalam usia yang sangat masih muda ini, Hisam II harus memikul tanggung jawab yang sangat erat dan besar. Oleh sebab itu, dalam mengatur pemerintahan Hisam II dikendalikan oleh ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur yang ambisius dan haus kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka oleh al-Mansur dan para penggantinya. Setelah al-Mansur wafat, jabatannya digantikan oleh anaknya yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, dan pengganti al-Muzaffar ialah Abdul Rahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap, gemar berfoya-foya, dan ia adalah sang penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Jadi yang kedua ialah konflik antara Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna, dan penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Serta penguasa Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang bagi bangsa Islam sendiri. Penduduk Spanyol menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam. Pertentangan Islam dan Kristen tidak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Kemudian setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen. Lanjut yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi pada pertengahan Islam di Spanyol merupakan konflik yang terjadi pada kemunduran Islam di Andalusia. Para penguasa menggantikan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumental. Demikian juga pada bidang iptek. Pemerintah dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan, sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapatkan perhatian. Selain itu juga banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan bernegara. Lanjut yang keempat yaitu
Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Hingga terjadinya perebutan kekuasaan ini yang menyebabkan perang antar elit dan keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas bernegara. Jadi berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol berasal dari dua faktor, yaitu baik faktor internal maupun eksternal, dan kedua faktor tersebut saling berkaitan satu sama yang lain. Berikutnya adalah proses dan bentuk terjadinya transmisi budaya Islam ke Eropa. Yang pertama melalui perang salib. Syria dan sekitarnya seperti diketahui adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk perang salib. Perang yang berlangsung antara 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Kendati demikian, disadari bila pengaruh perang salib di sini tidaklah begitu intens. Mengingat orang-orang yang datang sebagai pasukan salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan ilmuwan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat perang salib, tetapi bentuknya tak lebih dari peniruan tata cara hidup. Sebagai hasil kekaguman Barat dalam hal ini pasukan salib terhadap masyarakat Islam yang mereka lihat. Transmisi terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi pendidikan, industri, rumah-rumah sakit, permandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Di samping dua bentuk yang mengakibatkan terjadinya transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat, tak sedikit historian melihat bila terdapat pula pengaruh kontak pribadi dalam proses itu. Pandangan ini berangkat dari satu kenyataan bahwa sejak penaklukan Syria, Mesir dan Persia oleh ekspedisi-ekspedisi Islam sejak Khalifah Umar bin Khattab, tak sedikit orang-orang Kristen di timur, yaitu Bizantium, menjalin kontak pribadi dengan orang-orang Islam karena semangat liberasi, moderasi dan toleransi yang dimiliki umat Islam, sehingga orang-orang Kristen tidak menemukan halangan dalam mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum muslim. Tak jarang di antara mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam gerakan keilmuan Islam yang lahir kemudian. Mereka pula yang kelak banyak membantu menerjemahkan karya-karya keilmuan Yunani ke dalam bahasa Arab dan selanjutnya, terutama pada paruh awal abad ke-11. Karya-karya terjemahan bahasa Arab itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana-sarjana Barat. Dengan adanya perang salib ini banyak membawa keuntungan bagi benua Eropa. Perhubungan orang Kristen dengan orang Timur Tengah memberikan kemajuan dalam berbagai bidang. Ketika kembali ke Eropa, kapal-kapal mereka membawa barang-barang berharga seperti kain tenun sutra, bejana dari porselin, dan lain-lain. Sedangkan dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dibawa ke Eropa antara lain sejenis biji-bijian, tanaman padi, pepohonan jeruk semangka, bawang putih, tumbuhan obat-obatan, tumbuhan yang mengandung zat pewarna dan rempah-rempah. Yang kedua melalui negeri Silia. Sebagai titik persentuhan dari dua lapangan kebudayaan, maka Pulau Sicilia teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Sebagian rakyatnya terdiri dari elemen Yunani yang berbahasa Yunani, sebagian dari elemen Muslim yang berbahasa Arab, dan suatu golongan sarjana yang paham akan bahasa Latin. Sejak raja-raja Norman dan para pengganti kerajaan Sicilia menguasai bukan hanya pulau tersebut, melainkan juga Italia Selatan, maka merekalah yang merupakan jembatan untuk menyeberangkan berbagai kebudayaan Islam ke semenanjung Italia dan Eropa Tengah. Di wilayah ini, sains Islam, khususnya kedokteran, dipelajari di Salermo. Penerjemahan besar-besaran dilakukan terutama oleh Constantinus Africanus pada sekitaran tahun 1087 Masehi, yang beruntung menjadi murid seorang Arab. Dari terjemahan-terjemahan bahasa Arab, ia menghasilkan terjemahan Latin karya-karya Hippocrates dan Gales, di samping menerjemahkan karya-karya orisinal sarjana-sarjana Muslim di Palermo.
Ibu kota Sisilia juga timbul gerakan penerjemahan besar-besaran pada abad ke-13 Masehi di bawah dorongan Raja Frederick II dan Roger II. Dari sini, karya-karya terjemahan itu dibawa ke Eropa bagian selatan dan kelak melahirkan Renaissance di Itali. Yang ketiga melalui Andalusia ataupun Spanyol. Di Andalusia banyak sekali universitas yang didirikan. Di sana orang-orang Eropa banyak berdatangan untuk kepentingan studi dan transfer kultural. Sebut saja misalnya Michael Scott, Robert Chester, Adelaide Bard, Gerard dari Cremona, dan lain-lain. Nama yang merintis kegiatan studi di Andalusia. Pelajaran yang diberikan di Universitas Granada antara lain ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat, dan astronomi. Terdapat pula gedung-gedung perpustakaan, ruang untuk diskusi, dan rumah sakit. Setelah Granada jatuh pada tanggal 2 Januari 1492 ke tangan Ferdinand dan istrinya Isabella, buku-buku yang berbahasa Arab dibakar atas perintahnya. Di Andalusia, sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya. Mula-mula kota Toledo direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masehi. Hilanglah pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya yang terdiri dari perpustakaan bersama ilmu-ilmuannya. Tahun 1236 Masehi, menyusul Cordova dirampas oleh Raja Alfonso VII dari Kastilia. Maka hilang pula pusat kebudayaan dunia di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordova yang didirikan oleh Amir-Amir Umayyah di Andalusia. Perpustakaan yang didirikan oleh Hakim II dengan buku-bukunya dari segala cabang ilmu kehilangan itu terus berlanjut kota demi kota, menyusul Sevilla, Malaga, dan Granada. Akhirnya umat Islam beserta Raja Bani Ahmad terakhir, Abu Abdullah, harus terusir dari Andalusia. Tanah airnya yang telah ditempati lebih dari 75 abad dengan meninggalkan apa yang pernah diciptakan, baik kebudayaan secara fisik berupa peradaban dan ilmu pengetahuan, maupun miliknya secara rohani berupa penganut Islam dari penduduk asli Andalusia yang digelari Muzarabes atau Mustaribun, yang dipaksa untuk menjadi Kristen kembali. Golongan Muzarabes inilah yang mengalirkan kembali ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Penyaluran ilmu pengetahuan ke Eropa dimulai ketika Toledo jatuh ke tangan Kristen untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab. Di Toledo didirikan sekolah tinggi terjemah. Pekerjaan ini dipimpin oleh Raymond. Buku-buku yang disalin adalah buku-buku bahasa Arab yang masih tersisa dari pembakaran. Penerjemah Baghdad banyak yang dipindah ke Toledo, terutama yang berasal dari bangsa Yahudi. Sebagian besar dari merek dapat menguasai bahasa Arab, Yahudi, Spanyol, dan Latin. Di antara penerjemah yang terkenal adalah Avendettes atau Ibnu Daud bangsa Yahudi, yang menyalin buku astronomi dan astrologi dalam bahasa Latin. Satu lagi Gerard Cremona yang mencoba mengimbangi pekerjaan Hunain bin Ishaq menyalin buku-buku filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Demikianlah kemudian Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu Islam ke dunia barat. Peranan Toledo bertambah lengkap setelah umat Islam diusir dari Andalusia. Buku-buku yang tersisa dari kota-kota lain di Andalusia seperti Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada dapat mereka manfaatkan. Bangsa barat benci terhadap Islam, akan tetapi haus kepada ketinggian ilmu dan peradabannya. Kemajuan Eropa yang berkembang pada saat itu banyak sekali berhutang budi pada khazanah Islam yang berkembang pada periode klasik. Yang banyak saluran atau bentuk-bentuk yang terjadi sehingga menyebabkan transmisi budaya Islam ke Eropa sebagaimana kita ketahui melalui Perang Salib, Sicilia, dan Spanyol sendiri. Dan dari berbagai bentuk dan proses di atas, faktor utama yang menyebabkan terjadinya transmisi budaya Islam adalah karena keinginan dari setiap negara di belahan Eropa untuk mengembangkan budaya dan ilmu di negara mereka masing-masing. Bila dilihat dari proses dan bentuk-bentuk transmisi yang terjadi, yang berproses dari menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin agar mereka bisa memahami dengan baik dan menelaah apa yang ada di dalamnya.